Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uang. Langsung saja pada materinya, yaitu materi uang. Pengertian uang. Pengertian uang menurut beberapa ahli yang saya ambil ada 3, yaitu Kamsir, Rowling G. Thomas, dan H. Robertson. Dan masih banyak lagi yang mengemukakan pengertian uang, tetapi yang saya ambil hanya 3, sehingga dapat disimpulkan pengertian uang adalah suatu benda yang memiliki nilai dan dengan mudah diterima oleh masyarakat untuk segala jenis pembayaran, baik pembayaran jasa, barang, utang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fungsi-fungsi uang terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi asli uang, dan yang kedua, fungsi turunan uang. Fungsi asli uang sendiri terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai alat tukar atau medium of change yang dapat mempermudah pertukaran. Orang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukar dengan barang atau barter, tetapi cukup dengan menggunakan uang. Sebagai satuan hitung atau unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang selanjutnya sebagai alat penyimpanan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang atau jasa di kemudian hari. Yang kedua yaitu fungsi turunan uang, terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain dapat memindahkan kekayaan yang berupa tanah dan bangunan rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Yang kedua, sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dengan melakukan investasi. Yang ketiga, sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang, kertas. Yang selanjutnya sebagai alat pembayaran utang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang dan dengan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi banyak masyarakat membayar utangnya dengan menggunakan uang. Yang selanjutnya sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uangnya untuk dikonsumsi, tetapi juga ditabung, sehingga bisa menimbun kekayaan seseorang. Yang selanjutnya yaitu sejarah adanya uang. Pada masa prasejarah sampai awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam, sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian lambat laun, kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat lain. Oleh sebab itu muncullah penukaran barang atau yang sering disebut dengan barter. Tetapi barter juga menunjukkan beberapa kendala, misalnya barang yang hendak ditukarkan ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua. Ini membuat pihak kedua tidak mau melakukan barter pada pihak pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia kemudian berkreasi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya menggunakan karang atau batu-batuan yang dianggap menarik, kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan. Selain mudah digunakan, uang logam juga bisa diproduksi secara pribadi oleh industri domestik. Tetapi perlahan, sistem ini juga dinilai tidak efektif sebab pada saat itu bahan yang digunakan terbatas, tidak bisa didaur ulang dan tidak bisa diciptakan lagi. Sehingga muncullah uang kertas yang bisa diciptakan lagi bahannya. Yang selanjutnya jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang sendiri terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Terbagi menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam sendiri memiliki 3 macam nilai, yaitu nilai intrinsik, nilai nominal, dan nilai tukar atau real. Yang selanjutnya uang kertas. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan terbagi menjadi 2 macam, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal atau sering disebut kepercayaan yaitu uang yang digunakan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
Yang kedua, uang giral atau simpanan di bank, yaitu dana yang disimpan pada koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek bayat, giro, atau perintah pembayaran. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Jadi semisal kita berbelanja di mall, jika kita tidak membawa uang cash, maka kita bisa menggunakan ATM. Jadi kita membayarnya tidak menggunakan eh, uang berwujud, tetapi hanya menggunakan ATM. Yang selanjutnya, uang berdasarkan nilainya terbagi menjadi dua, yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang penuh atau full bonded money, nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Jadi, tergantung dengan bahan yang digunakan. Yang kedua, uang tanda atau token money. Yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya, untuk membuat uang 1000, pemerintah mengeluarkan biaya 750 untuk membeli bahannya. Selanjutnya, teori nilai uang terbagi menjadi dua, teori uang statis dan teori uang dinamis. Teori uang statis terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, teori nominalisme atau uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Yang kedua, teori negara, asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Selanjutnya, teori metalisme atau intrinsik, uang bersifat seperti barang. Nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Yang selanjutnya, teori konvensi atau perjanjian. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar pemufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Yang selanjutnya, teori uang dinamis terbagi menjadi 4 macam. Teori persediaan kas, yaitu teori ini dibuat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang. Yang kedua, teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Selanjutnya, teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Yang selanjutnya, teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memuaskan unsur kecepatan peredaran uang. Itulah penjelasan materi uang dari saya. Jika ada salahnya, saya minta maaf. Selanjutnya, kita akan membahas kasus-kasus tentang uang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kenapa uang 75 tidak ada dalam uang baru tahun 2022? Karena uang ini merupakan uang cetakan khusus dan terbatas, hanya dicetak untuk memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Apa kalian sudah punya? Simpan dengan baik ya. Ratu Elizabeth II meninggal dunia di Istana Balmoral, Skotlandia, genap di usianya 96 tahun. Ungkapan duka turut mengalir dari berbagai negara mengiringi kepergian sang Ratu Inggris itu. Lantas, bagaimana pergerakan nilai tukar mata uang Inggris pound sterling? Dikutip dari data perdagangan RTI Jumat 9 September 2022, mata uang pound sterling Inggris melemah 0,60% terhadap dolar Amerika Serikat. Mata uang Britania Raya itu pada pukul 9.30 WIB berada di posisi 1,1568 US dollar. Pound sterling sempat berfluktuatif pagi ini di mana posisi terendah di 1,1494 US dollar. Sejak sepekan terakhir juga mata uang negeri Ratu Elizabeth itu melemah 0,58%. Dilansir dari CNN, mata uang pound sterling jatuh ke level terendahnya terhadap dolar Amerika Serikat sejak 37 tahun terakhir. Inggris masih bergulat dengan serangkaian masalah ekonomi yang cukup sulit. Ancaman resesi, krisis energi, dan inflasi di negara-negara G7 membuat nilai pound sterling terus tenggelam sejak tahun lalu. Nilai saat ini bahkan lebih rendah dibandingkan Maret 2020 saat awal pandemi COVID-19. Pada Rabu 7 September 2022, nilai pound sterling bahkan sempat menyentuh 1,1406 US dollar. Hal ini membuatnya turun ke level terendahnya terhadap dolar Amerika Serikat sejak 1985 saat Margaret Thatcher masih menjabat Perdana Menteri.